Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kali mutamaki hari yang ketujuh. Tepaja kibaril dua Allah Subhanahu wa taala memuarek diterima madece ngimati sidinna apalanna amalata. Dipaterui ya guru tari tujunna yewe kita yang naritu pakutana yang ke-35. Maka dama hukmu pekogai hukumna man akarra ya mengoengi mengakui ya bikawaidil islamil khamsi, dengan rukun Islam yang 5. Thumma tarakaha naikia nasalaiwi li naw'i takasulin aw ta'wilin. Lepas sabari nasaba aku tungang ya. Meyakini wajibnya salat naikia dia nasempaja nasaba makutu masempaja. Api balinna ya ratu amma salatu na ia sempajangnya faman akharaha an waqtiha bihadhihi sifah fa innahu yustatab. Ini gini gitu selewi sempajanna nasaba ya aku tungang majepu fa innahu yustatabu. Pemerintah tugasnya ya dari itu yustatab, dia diminta untuk bertobat. Wa illa menengi de namelo toba kutila haddan, maka dia dibunuh. Coba bayangkan, haddan sebagai hukuman baginya karena meninggalkan rukun yang kedua dari rukun Islam. Ini ancaman bagi mereka. Nah sebab magai lebih pimatu yakko di akhirat. Maka dia kutana itu agasana ya tamairi neraka. Maka dama salakakum fi sakar. Agi pasabari na engko kumutamaki wi neraka sakar. Agana nasang apabilangi qalu lam naku minal musallin. Nasaba yerur yolo dia sempajang. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kedekan cabut tu diuno. Justru itu adalah pamasinah Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian menjadi ancaman bagi kita napas sabari, kemudian kita melakukan kewajiban kita yaitu pigo isem pajangan. Neke iye sedi patarona pandritata maka dia itu tosali sempajanna majepu nasuri wi agama salam. Nasaba ya memetu napa nabita maka da al ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus salam. Na ya pallawagi wi rupa tawwe na akapirikenge ya naritu narikona saleni sempajanna. Betuana narikong katau koye yewe ko akapirakangi palawangi wi ya naritu sempaja nariko talau ni sempajangi majepu si campur ni si bawa akapirakangi ya pataro na sisa panditata makada de itu nasuri agama selengengi nek kia dia melakukan dosa yang sangat besar biasa ni to fasik nek kia ia tu to matepe ide na mungkin dia berada di antara dua pilihan antara menjadi orang fasik dengan orang kafir. Ya. Maka itu Nabi maka ini Allah Taala fa intabu narekotobai wa aqamus salata tatungangi sampajange wa atawuz zakat napasui sakan fa khallu sabilahu maka biarkan jalan mereka. Ya, nek kia narekodena toba maka kemudian dia dihukum. Maka tahu hadis Nabi sallallahu maka ada umirtu dia perintahkan an uqatilan nasa untuk memerangi manusia gangkanna nasabi maka dega gawadi disumper lain Allah Taala maka tahu panaritu natatungangi sumpajang ni dan sebagainya. Jadi ini memang ya malade iri sesena agama ta iaitu kewajibanna ditujunna sumpajangnya. Peko gato sikit seke wa amma zakatu fa in kana mani'aha mimman la syaukata lahu menenge iro seke tode name lo pasui seke na mimman la syaukata lahu tidak memiliki kekuatan tidak memiliki senjata perlawanan akhadha al imamu minhu qahran maka pemerintah itu mengambilnya secara paksa kata sogena
na rapi ni bilangan na seke na, ya, lalu kemudian sudah sampai waktunya na dia na melo pasui seke na, maka pemerintah mengambil, ya, menggunakan kewajibannya untuk kemudian mengambil secara paksa. Wa nakalahu bi akhdhi syai'in min malihi, lalu kemudian memberikan efek jera dengan cara mengambil sebagian hartanya. Tanami seke na dan ikin adalah tu saya seorang paran. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, wa man mana'aha fa inna akhiduha wa syatri mali ma'malihi ma'ha. Nani gini gitu dia na melo pasui seke na majepu kita selaku pemerintah nasa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiduha akan mengambilnya secara paksa, wa syatri malihi ma'aha, bahkan dia itu sisa orang peran, ya. Itu bagi orang-orang yang tidak memiliki, ya, pasukan atau kekuatan. Wa in kanu jama'atan walahum syaukatun wajaba 'alal imami qitalahum. Neke menenge punawi kekuatan, dia ada pasukan senjata, maka pemerintah harus memeranginya hatta yu'adduha gangka napasuna sekena. Nasaba ayat-ayat yang telah menjelaskan begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fa'alahu Abu Bakrin, ya narana pigau, ya, panguluta Abu Bakar was sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya ro ditujunna seke. Jadi ditujunna puasa itu tadi, maka wajib. Kalau meninggalkan karena malas, maka diminta untuk bertobat. Ini tugas pemerintah. Jika tidak, maka pemerintah menjatuhkan hukuman berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zakat ya koseke, kalau dia tidak memiliki kekuatan tersugih, dia tidak memiliki pengaruh, maka diambil saja secara paksa, lalu kemudian diambil juga sebagian hartanya. Tapi seandainya dia memiliki kekuatan, ada perlawanan, maka tetap tugas pemerintah memerangi mereka. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar. Peko getosi puasai. Wa amma shaumu falam yarid fihi syai'un. Naya puasai de gagal dalile yang menjelaskan tentang hukuman, ya, dan sebagainya. Walakin yu'addibuhul imam. Akan tetapi tugas pemerintah itu untuk yu'addib, mendidiknya. Aw na'ibuhu bima yakunu zajran lahu wa li amsalihi, agar ini bisa menjadi pelajaran kepada mereka. Atau dia enak puasa. Pemerintah harus mengambil perannya untuk kemudian memberikan efek jera kepada orang-orang yang meninggalkan kewajiban ini. Wa amal hajju na iya haji fa kullu umril 'abdi waqtun lahu. Kalau si haji sepanjang umur seorang hamba, maka itu adalah waktu untuk melaksanakannya. La yafutu illa bil maut. Kewajiban ini nareko gendak ni waram parata, lalu kemudian kita mampu secara fisik untuk melakukannya dan ada kesempatan, maka kewajiban itu tidak pernah gugur gangka mateta. Ya, amate apa agasana memutuskan bahwa kita sudah tidak wajib. Wal wajibu fihil mubadarah, dan wajib disegerakan. Jadi nareko gendak ni orang parata majapa kalita kita kuat dari segi fisik, maka wajib untuk disegerakan. Qad ja'al wa'idul ukhrawi fi tahawuni fihi, dan ada ancaman di akhirat kalau meremehkan hal ini. Walam tarid fihi uqubatun khassatun fid dunya, memang tidak ada hukuman secara jelas dalam dalil bahwa seperti ini hukumannya di dunia, tapi di akhirat, ya, orang yang meremehkan hal itu maka diancam di akhirat. Itu ritujunna rukun Islam. Lalu kemudian pertanyaan yang ke-36, ma huwal iman? Agana dia setep. Kita masuk ke iman. Islam sudah selesai. Sekarang iman. Aga dia setep. Al-imanu qaulun wa amalun. Na iya tu dia sengi tepe ia naritu rekada. Mandampi rampeki. Wa amalun qaulul qalbi. Qaulul qalbi aga sana natokang niati. Wal lisani nalapa ilila. Wa amalul qalbi wal lisani makoto panaritu nakamalakangi nasaba al qalb, ati makoto panaritu, ya, lila. Jadi iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Agana dalile nama kedairu tepe perkataan dan perbuatan. Kebiasa ya kalau kedaki ditepe itu keyakinan saja.
Maka dia firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Niki firman Allah Subhanahu wa taala mencintakan kepada kalian keimanan dan menghiasinya di dalam hati kalian. Berarti tepat di dalam hati. Fa aminu billahi wa rasulihi. Pada tepat keluar firman Allah taala maka tu pesurna. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. Yanawe na tampu dua kalimat syahadat de na tama kisi di ata agama asal lengange sangadinna na pawi ye dua kalimat syahadat. Wa hiya min amalil qalbi i'tiqadan. Na takeka kangi na sabab atinna. Wa min amalil lisani nutqan. Kotopan itu na pawi na sabab lila. La tanfa'u illa bitawati'ihima. Dena keguna sangadina si cocok payewe atie na warekadai. Maka dia firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Majapu firman Allah Ta'ala dena pasia-siawi tepekna. Yang dimaksud tepek di sini ialah itu sempajanna. Yang mengoleh yang menghadap ila Baitul Maqdis qabla tahwilil qiblah. Ya. Jadi dia satu iaitu tepuk sempajang. Ya, sempajang dia satu tepuk. Ya. Jadi iman itu mencakup perkataan, ya, hati, lisan, begitu pula perbuatan. Agana dalilena, ya. Nah hadisna dia ketune Nabi ta maka ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? Ya kutana Nabi ta maka dia Nabi ta imanum billahi wa rasulihi. Tepat tak lori pun Allah Ta'ala maka topan itu surona. Jadi subhanallah itu narekomendasi ni tepat tu direkengi sebagai amal. Ya, amal. Digagaru dipigau nek kia tu kita mendapatkan pahala. Sebab magai menggeloi tepat tak lori pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yana tu pakutana makada aga nadena perlu dipigau nek kia tuli sana makia palangi yana ro tepuk. Ya, apa ya di dalam agama kita ini sesuatu yang terus mengalir pahalanya nek kia dena perlu engka dipigau. Yana tu tepuk tak yang ada di dalam hati. Aga dalilena maka da iro tepe wedding kita tambah na waditoi berkurang. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka dia firman Allah Ta'ala yazdadu imanahum ma'a imanihim. Serikuam mengipada tatambawi tepe nah. Ya, mega dalilina rampe yewe kita bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, amal ibadah dan berkurang dengan maksiat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam na ia tu tepe bid'un wa sab'una syu'batan. Ke-70 lebih syu'banya, cabangnya. A'laha yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Jadi itu ucapan. Jadi kalau senantiasa kita menghadirkan atau mengucapkan la ilaha illallah pada mata anda itu tepat tak? Aga dalilina maka datafa ala tafaduli ahli iman bahwa orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat. Maka dan firman Allah Ta'ala as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Letu ayat Allah Ta'ala wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Siapa yang disebut dengan ashabul yamin? Disebutkan fa amma in kana minal muqarrabin fa rauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin. Maka itu Allah Ta'ala fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ada yang menzalimi dirinya, ini dari orang yang beriman. Ada juga pertengahan, ada juga sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa ahlul iman itu
bertingkat-tingkat. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah yukhriju minan nari, na yuhang Allah taala mati napasui tawwe poleri neraka man kana fi qalbihi waznu dinarin min iman. Nariko engkamu tepe rilalengatinna sebesar dinar. Thumma man kana fi qalbihi nisfu dinarin min iman. Lalu kemudian akan keluar dari neraka orang yang ada setengah dinar di dalam hatinya, besarnya imannya. Yakhruju minan nari, dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah, nasuri matu neraka atau pura puadai agasana mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'ira, sebesar biji gandum, ya. Thumma yakhruju minan nar, lalu kemudian akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu kemudian di dalam hatinya ada kebaikan sebesar burrah. Lalu kemudian keluar dari neraka yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu dzarrah, ada di dalam hatinya sebesar biji dzarrah atau sebesar dzarrah. Agar dia sedzarrah, yaitu dzarrah nareko di tingkat itu lengange biasa matama cahaya matahari, ketu biasa di telutu, ya, debu. Itu dzarrah, diambil satu sebesar itu, dzarrah. Kita akan keluar dari neraka nariko engkamu tepe tak makuru becuk naru. Ya. Ada juga yang mengatakan dzarrah itu adalah binatang yang paling kecil, berarti pada biri-biri. Kalau kamu tepe tak sebesar itu, maka kita akan keluar dari neraka. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, ya, kita mengucapkan di dunia la ilaha illallah, kemudian kita ada iman. Ada juga yang mengatakan dzarrah itu nariko di paling limat kota naik atau pasir, lalu kemudian, ya, kita bersihkan, ada yang tersisa kita ambil, itu dzarrah. Kalau ada keimanan di dalam hati, ya. Itu keutamaan orang yang beriman, ketepuk nari lalengatinna. Tapi bukan jaminan bahwa orang-orang yang beriman ini tidak masuk neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, makada Nabi la yadkhulul jannata dinat tamaki bisuruga. Betuan dina langsung tama suruga. Tama tepuk ya. Man kana fi qalbihi tupun nawi rilalengatinna engkar rilalengatinna misqalu dzarrah, sebesar dzarrah di dalam hatinya, min kibar, kesombongan. Dia tamaki suruga. Kalau ada sebesar dzarrah berupa kesombongan, mesti dia tamaki neraka dulu. Gangka mapacinna ya. Itu sebesar dzarrah itu. Bagaimana aku papada betui? Besarnya. Bagaimana kalau kemudian seperti gunung besarnya, naculuppuki, ya, tidak akan masuk surga. Kadai sahabatna Nabi ta, ya Rasulullah, nek kia iro tawwe na puji ayyakuna thawbuhu hasana, magallo pakaianna, wa na'luhu hasanatan, maka to panatu na puji na rekko magallo sandalana, kalau kita sekarang kendaraan. Maka Nabi ta, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Nah, ya Allah Ta'ala maha indah dan menyukai keindahan. Betul nah, tidak ada kelaziman maka ada orang yang bagus pakaiannya, bagus kendaraannya, berarti dia sombong. Tidak. Ya, asal dia itu gagah di lalengatina untuk kemudian memakai pakaian lalu kemudian merendahkan orang, memakai kendaraan lalu kemudian merendahkan orang. Tidak ada kelaziman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibar, na ia dia senge atakabburukeun atempungeng ia naritu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, lalu kemudian meremehkan orang lain. Dua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab ia tu patama engi rupa tawiril neraka itu dua rupa. Yang pertama ia naritu apa duangan, ia tamak ri neraka kemudian dia nasui, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Yang kedua adalah dosa. Masuk di neraka lalu kemudian dibersihkan
baru kemudian setelah bersih napai dipasu. Nah, inilah yang kita bahas pada hadis ini. Maka ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ada keimanan di dalam hati, namun maka ada becukmu, insyaallah biiznillah setelah dia dibersihkan maka kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka. Ya kiam kita capai di sini neraka, ya. Neraka itu semuanya bahannya adalah api. Namun pakaiannya juga api, makanannya, minumannya. Bahkan yang paling rendah itu adalah sendal, yang kemudian jika kaki kita letakkan di atasnya colok ului. Itu yang paling ringan. Makanya kemudian orang-orang yang masuk neraka ini, mereka selalu mau melarikan diri. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Silo masuk, kan tetapi setiap dia mau keluar lalu kemudian dikembalikan kan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Setiap kulit mereka ini hancur lalu kemudian diganti dengan kulit yang baru. Itu dipanrasa-rasai. Makanya kemudian orang-orang penghuni neraka itu mengatakan, seandainya ya laitani kuntu turaba, puang menengger ilinor mancaji tanah season na aja na wancaji tahu. Nah sesuai alien mancaji tahu. Sebab kalau dia jadi tanah maka tidak ada hukuman baginya. Ya. Tidak ada pembebanan terhadapnya, tapi karena dia jadi manusia lalu kemudian dia nak pikir perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dimasukkan ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kaki sambungi pemang guruta pada pertanyaan yang ke-40, aga dalilina maka dair tepe mencakup semua perkara agama. Tanpa terkecuali. Kone dirapi mala gurung rilana yewe wetue mamuare. Semakin kita mendengarkan, lalu kemudian semakin bertambah ilmu, menambah amal, lalu kemudian semakin kita memperbaiki akidah, lalu kemudian semakin kita memperbaiki ibadah. Yana rahmatu ditiwi seruntu wong Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan semua bentuk maksiat, kezaliman di dunia, hanya pada matu di akhirat atau pada siur rusuk. Baik itu adalah kesyirikan yang menyangkut haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diesakan, baik itu adalah merupakan kezaliman kepada sesama yang kemudian nanti di akhirat pasti kita akan ketemu si wajah kimatu. Rasul mundrina Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk kezaliman akan terbayar. Muare kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebaikan, lalu kemudian puncaknya adalah husnul khatimah. Acapuriki deceng. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.